Selain itu, kami telah menemukan ada 883 dapur yang kami suspend per hari ini, yang terdiri dari 98 di wilayah 1, wilayah Sumatera, 311 di wilayah Jawa dan Madura, dan wilayah 3, 424 dengan total sebagaimana di layar 833. Dapur yang disuspend secara permanen ini itu bukan kayak yang lalu, misalnya dulu kan disuspend tapi tetap dibayar. Kalau ini udah suspend, tutup, nggak dibayar. Anda menyaksikan Meja Redaksi Berita 1. Kali ini kita akan kembali membahas program menjadi perhatian publik yang sudah diluncurkan 1,5 tahun yang lalu, yaitu program Makan Bergizi Gratis. Nah, Kepala BGN yang baru melakukan berbagai gebrakan untuk membenahi apa yang menjadi kendala selama ini. Di antaranya adalah pembenahan internal, pembenahan terhadap SPPG yang jumlahnya hampir lebih dari 800 SPPG yang selama ini menjadi ujung tombak. Nah, berbagai gebrakan tersebut apakah mampu membuat program MBG ini menjadi program yang lebih berwibawa sehingga tujuan utamanya bisa tercapai. Untuk itu kami akan membahasnya bersama saya Fahruri, dan kemudian di studio juga ada Widi Agustian, redaktur pelaksana berita1.com, dan di sambungan Zoom juga ada narasumber kita Pak Trubus Rahardiansah sebagai pengamat kebijakan publik. Selamat bergabung Pak Trubus, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Baik, sebelum kita ke Pak Trubus, kita diskusi dulu dengan Mas Widi. Mas Widi, seperti sudah saya sampaikan, apakah berbagai gebrakan yang dilakukan oleh Kepala MBG yang baru akan mengubah wajah MBG? Ya, kalau menurut saya ya Mas Fahruri ya, kalau kita ditanya apakah yang telah dilakukan oleh Pak Sudaryono ya, yang diumumkan pada tanggal 27, yaitu terkait dengan penutupan dapur MBG serta pemberhentian sejumlah karyawan ya. Apakah itu sudah cukup? Kalau menurut saya sih masih belum ya. Masih terlalu jauh untuk kita bilang cukup. Karena apa? Karena yang disasar itu pada saat itu pada pengumuman itu adalah hal yang bersifat personal ya. Sementara yang dibutuhkan oleh BGN itu adalah sebenarnya perubahan secara sistem, perubahan secara fundamental. Agar apa? Agar marwah dari BGN itu kembali, karena ini adalah pertaruhan politiknya Pak Prabowo sebenarnya. Ini adalah kontrak politiknya. Ketika pilihannya adalah BGN dengan MBG-nya yang sebenarnya problematik, banyak masalah-masalah yang mendasar, tetapi pemerintah memutuskan untuk tetap melanjutkan. Gitu kan? Berarti kan harus ada perubahan. Perubahan ini kalau hanya seperti yang kemarin istilahnya perubahan cicilan ya, dilakukan oleh Pak Sudaryono ya, cicilan pertama ya. Nah, masih terlalu banyak juga sih sebenarnya PR-nya ya. Harus ada reformasi yang menyeluruh, sistem yang mengatur, yang dilakukan dari hulu ke hilir untuk merubah semua agar menjadi sebuah program MBG yang sebenarnya ideal ya. Itu sih kalau menurut saya, Mas Widi, ya. Dari kebijakan baru yang dilakukan oleh Ketua BGN yang baru, sebenarnya persoalan krusial apa sebenarnya yang harus dibenahi oleh Kepala BGN yang baru agar program ini tadi marwahnya jadi lebih baik tadi seperti Mas Widi sampaikan? Iya. Pada prinsipnya kalau menurut saya adalah program yang fundamental ya. Perubahan yang saya bilang sih ini harus ada reformasi yang besar-besaran secara sistem, secara fundamental. Apa aja yang disasar? Pertama adalah kalau menurut saya ada reformasi dari sisi kelembagaan. Bagaimana BGN harus meletakkan kembali marwahnya itu dengan sebaik-baiknya. Karena kita sama tahu ya Mas Fahruri ya. Reputasi BGN belakangan ini nggak terlalu bagus ya, apalagi sejak kasus kepala BGN Dadan yang kemarin itu dicokok ya, udah cemong semua kan. Belum lagi yang kedua adalah menurut saya reformasi tata kelola. Ini PR banget juga. Bagaimana MBG yang diterima juga jangan sampai bermasalah lagi kan. Jangan sampai kita dengar kabar
masih ada anak penerimaan manfaat anak SD ataupun ibu hamil yang istilahnya keracunan atau apa itu kan, banyak problematik yang basi dan segala macam kan. Nah, yang ketiga adalah reformasi dari sisi supply chain. Bagaimana BGN ini, MBG ini menjadi lebih efektif dan produktif tanpa merusak pasar yang sudah ada sebenarnya. Ya, sementara itu dulu sih, Mas Farli. Kita banyak ya Mas sebenarnya. Nanti kita diskusi lebih lebih jauh lagi, tapi kita sapa dulu Pak Trubus. Pak Trubus, tadi sudah disampaikan bahwa ada memang upaya untuk memperbaiki program prioritas pemerintah ini ya, MBG. Menurut Pak Trubus, apakah gebrakan yang dilakukan oleh Kepala BGN yang baru ini sudah memadai, Pak? Kalau dari sisi kebijakan publik belum, masih jauh. Kenapa? Karena itu yang dilakukan baru ya semacam fenomena gunung es saja yang ada dari puncak-puncaknya saja. Karena persoalannya itu sebenarnya sangat rumit ya, kompleks itu, karena menyangkut bagaimana sesungguhnya BGN ini kan suatu lembaga yang jujur saja tidak ada undang-undang yang menaungi dalam pengertian ini. Kita ada semacam undang-undang MBG yang di situ mengatur semua bagaimana kegiatan MBG itu, gitu loh. Jadi kalau saya referensi ke berbagai negara yang saya lihat di India misalnya, atau di Brasil juga saya cek di berbagai jurnal, di Finlandia maupun di Jepang, itu semuanya sudah ada undang-undangnya di sana itu. Jadi ada satu atau kebijakan regulasi lah yang betul-betul mantap ketika ini kan kebijakan sebenarnya sifatnya bansos ya, artinya menjadi jaring pengaman sosial kategori sebenarnya. Nah, sehingga di situ ada payung hukum yang jelas, clear. Nah, yang kedua saya melihat belum memadainya itu adalah ketika tidak ada payung hukum yang mantap lah katakanlah itu, kemudian ini dieksekusi gitu, karena kan bayangkan aja ini program dieksekusi langsung, sementara berbagai aturan itu katakanlah aturan yang dibuat oleh BGN sendiri itu baru muncul belakangan, sementara BGN-nya sendiri sebagai lembaga belum ada satu aturan yang clear gitu. Itu hanya adanya perpres doang gitu ya. Jadi hanya itu saja yang kemudian menurut saya akhirnya ya tata kelolanya itu jadi nggak fokus gitu loh, nggak fokus karena akhirnya di situ banyak persoalan, tidak hanya persoalan sistem tadi disebut oleh Mas sebelumnya, Sedaksi itu, tapi juga ada hal yang berkaitan dengan bagaimana eksekusi terkait dengan kebijakan yang sudah dibuat, ataupun bagaimana lahirnya kebijakan-kebijakan itu sendiri. Ada banyak kebijakan lahir itu sepertinya ujuk-ujuk gitu, Mas, tanpa ada satu pertimbangan sementara. Jujur saja MBG yang ada di Indonesia itu tidak ada kajian akademiknya, sehingga yang terjadi adalah itu pure murni memang kebijakan politik ya, sebagai dinyatakan oleh Pak Sudaryono itu sebagai bagian dari kontrak politik. Sehingga itulah yang bisa kita baca. Yang ketiganya itu munculnya banyak penyimpangan yang tadi disinggung oleh Mas Widi. Nah, apa yang kita lihat penyimpangan itu tidak saja dalam hal tata kelola yang disinggung tadi, tapi juga bagaimana kemudian human resources yang ada di situ juga tidak memadai lagi gitu loh. Tidak ada orang-orang yang punya kompetensi pas lah katakanlah seperti itu. Karena ini namanya jabatan gizi, harusnya kan urusannya dengan gizi lah, kira-kira seperti itu. Nah, ini nggak ada gitu. Jadi baik sekarang maupun yang sekarang Pak Sudaryono pun sebenarnya bukan bidang itu gitu ya. Jadi ini juga hal-hal yang kemudian di pimpinan itu tidak ada. Nah, ini hal-hal menjadi penting lah kita lihat dari sisi kebijakan, karena kebijakan itu hampir semuanya sifatnya itu kan elitis top down ya. Jadi kalau sifatnya top down berarti penentunya ada yang paling elit, paling tinggi, paling puncak gitu kan. Ketika puncaknya sendiri tidak memahami tentang apa itu gizi, kemudian dia melaksanakan yang namanya program gizi, tentu hal-hal yang kemudian menjadi pertanyaan gitu. Karena apa? Karena program MBG ini adalah program yang sifatnya lebih kepada layanan publik untuk
untuk pemberdayaan sebenarnya isinya gitu. Karena ini jujur aja seperti investasi peradaban ya, investasi masa depan sebenarnya. Kalau di berbagai dunia seperti itu ya. Jadi ini bukan hal baru di Indonesia baru, tapi di negara lain kan bukan baru. Sehingga menurut saya hal ini menjadi lucu, aneh ketika kemudian di Indonesia ini ketika dieksekusikan kok banyak masalah gitu ya. Ya meskipun kalau persoalan korupsi lah, katakan korupsi itu di Jepang juga ada korupsi, di Nagoya saya cek itu korupsi ada, di India juga, di Bangalore itu korupsi ada, di Rio de Janeiro itu juga ada. Jadi ada. Jadi itu hal-hal yang sifatnya manusiawi lah, kita nggak mau ngomong ke soal itu. Tapi pada intinya adalah bahwa penyimpangan-penyimpangan itu disebabkan oleh sistem yang lemah, baik sistem pengawasannya, baik sistem dalam hal apa evaluasinya, termasuk di dalam sistem law enforcement-nya. Sehingga itu yang terjadi pada BGN kita. Nah ini kita baru ngomongin pada BGN-nya. Nah, saya katakan yang ketiga belum memadai apa? Ini belum sampai ke SPPG. Karena SPPG ada di Pak. Jadi BGN ini sentralisasi Pak Trubus gitu. Tadi menyinggung soal payung hukum ya. Di satu sisi menurut Pak Trubus bahwa payung hukumnya itu belum ada. Tetapi program ini sudah berjalan lebih dari 1,5 tahun ya. Nah, apa yang bisa diperbaiki? Kan tidak mungkin tiba-tiba program MBG ini berhenti di tengah jalan ya. Nah, apa yang bisa diperbaiki agar tadi dari sisi payung hukum juga tidak menyalahi aturan, yang kemudian dari sisi tata kelola juga jauh lebih baik gitu Pak Trubus. Menurut Pak Trubus gimana? Iya, ada 3 hal yang bisa dilakukan. Pertama, itu tentu dari sisi perbaikan layanan ya. Layanan itu kaitannya dengan kualitas dari layanan ya. Misalnya kalau kita bicara produk ya di produk, kalau ini bicara MBG ya berarti makanan bergizinya itu yang harus yang dilakukan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tentu yang kedua adalah sisi kemanfaatan publiknya. Artinya apa? Ketika SPPG itu ada, SPPG itu harus istilahnya itu menggunakan seluruh sumber daya yang ada di sekitar SPPG berdiri itu yang harus diprioritaskan. Misalnya mengenai bahan baku, katakanlah bahan bakunya itu ya harus diambilkan dari sekitar SPPG itu berada. Jadi itu melibatkan UMKM, koperasi, seperti itu. Nah, yang ketiganya tentu ini dari sisi apa? Sisi persoalan bagaimana peran pemerintah daerah. Ini sampai hari ini belum jelas clear sebenarnya pemerintah daerah itu fungsinya ada di mana, karena semuanya masih ditangani oleh pemerintah pusat. Nah, karena itu sekolah-sekolah atau penerima manfaat, katakan penerima manfaat ini kan tidak hanya sekolah, tapi juga 3B lah katanya, ibu hamil, ibu menyusui, balita, plus sekarang ada tambah baru namanya penyandang disabilitas, itu harus terima. Nah, karena itulah menurut saya penerima manfaat ini harus clear dulu. Siapa menerima? Karena kita belajar dari pengalaman bansos sebelumnya. Nah, itu sebelumnya itu ya ada era bansos itu, era Juliani Batubara dulu Menteri Sosial. Nah, itu semuanya kan selalu persoalan pada data kan ya, data penerima manfaat. Nah, kita data penerima manfaat untuk MBG ini juga belum clear sampai hari ini. Gitu loh. Itu yang menurut saya menjadi juga harus diperbaiki ke depannya. Artinya apa? Kalau kita mau ketika kaitan dengan refocusing. Nah, ini yang harus jelas karena untuk refocusing ini kan belakangan disampaikan oleh Bu Nani sebelum Bu Nani mengundurkan diri, itu kan untuk wilayah 3T. Ya kan gitu. Tetapi 3T ini juga belum clear. Kenapa? Apakah itu memang diserahkan kepada pemodal? Artinya orang in the have yang memang membuat SPPG, atau diserahkan kepada sekolah yang ada, artinya melalui kantin-kantin, kan gitu. Kalau diserahkan kepada kantin-kantin, repotnya sekolah itu jumlahnya muridnya itu tak seberapa. Terus biayanya untuk membenahi kantin berapa? Nah, kalau mau dibikin SPPG di sana tentu namanya wilayah 3T itu
berat di satu SDM-nya, berat bahan bakunya, berat berapa, ini belum lagi penerimanya jaraknya jauh-jauh. Ujung-ujungnya makanan yang disampaikan itu nanti jadi muncul masalah yang selalu menjadi kegalauan publik, itu masalah makanannya yang tidak berkualitas, yang mudah bau, yang daluarsa, dan keracunan juga. Lah ini hal-hal yang menurut saya juga menjadi penting. Begitu, Mas. Oke, baik. Mas Widi, ada mau ditanyakan? Ada, Mas Faruri. Pak Trubus, jadi kalau kita melihat yang tadi Bapak sampaikan kan begitu banyak problem-problem yang terjadi ya, bahkan dari dasar hukumnya pun semenjak awal pun berarti memang istilahnya sudah cacat ya Pak ya, BGN dan MBG ini. Kalau menurut Pak Trubus sendiri ini sekarang dengan kondisi seperti ini BGN ini sekacau apa sih Pak kondisinya Pak? Dan lalu analisa Bapak ini BGN ini bisa dengan penyakit yang kompleks gitu ya Pak ya, bisa terobati sebenarnya atau enggak Pak Trubus? Ya bisa, bisa. Sangat bisa, makanya ini yang dilakukan oleh Pak Sudaryono sebenarnya ya, bahwa pembenahan dalam soal ini kan soal leadership kan, kemudian bagaimana ketika kemudian political will untuk membenahi internal, kan dia katakan waktu pidato selesai pengukuhan lah waktu konferensi pers itu, bahwa tidak lagi ada orang per orang atau siapa saja, nggak ada yang istilahnya mengatur-ngatur tentang ini perizinan titik-titik berdirinya SPPG dan sebagainya, atau siapa yang punya link siapa, itu nggak ada. Dia katakan seperti itu. Kan ini berarti memang membuktikan bahwa di internal selama ini, dan itu kecurigaan publik yang disampaikan berkali-kali, bahwa memang di SPPG ini BGN itu ada orang-orang atau aktor-aktor yang bermain di situ, kan seperti itu. Nah, karena itulah menurut saya sepanjang kepemimpinannya memang bisa melakukan hal-hal yang tegas, bisa Mas, dan itu Pak Sudaryono sudah bisa melangkah, meskipun kita katakan tadi belum memang, tapi paling tidak sebagai langkah awal sudah. Sebenarnya Bu Nani sudah banyak melakukan, terutama Bu Nani mencoba gini, dari SPPG yang dia data itu kan ada SPPG yang kategori terdaftar di BGN, ada juga SPPG itu ternyata nggak terdaftar sama sekali. Gitu. Nah, waktu itu kemudian disuspend sama beliau, ditutup, tetapi di satu sisi ada juga yang dilakukan mengenai standarisasi, ya, artinya di situ SPPG yang memang standar kesehatan, lingkungan, macam-macam lah itu yang sudah ini. Itu ininya, cuman persoalan gini Mas, ada satu hal yang menarik, standar yang digunakan itu standar nasional, harusnya ada namanya standar lokal. Ini yang harus diberikan. Kalau semuanya dipakai standar nasional, waduh banyak yang harus ditutup itu Mas, karena kan orang mendirikan SPPG itu biayanya besar dan tidak semua wilayah ini gitu tersedia dengan kondisi yang ada. Begitu Mas, ini memang harusnya ada standar lokal yang bisa dipakai juga. Jadi untuk istilahnya bagaimana agar SPPG itu pelayanannya betul-betul memenuhi harapan publik, kan kira-kira seperti itu. Oke. Nah, itu yang menurut saya penting. Nah, yang lainnya tentu bagaimana ada hal-hal lain yang berkaitan kalau mau perbaikan yang kedepannya ya. Ini kontrak-kontrak itu sendiri Mas yang memang hubungannya dengan mitra. Itu mitra itu harus jelas itu. Nah, makanya belakangan mitranya ada yang demo juga kan, mitranya kan ada demo juga itu keluarnya SE 60 surat edaran BGN nomor 60 itu kan ditolak tuh. Nah, itu kan sempat rame yang karena penghentian karena sekolah libur dan sebagainya itu. Kira-kira itu loh Mas memang. Oke, baik. Pak Trubus, kan kemarin Kepala BGN yang baru itu menyampaikan bahwa sekitar tadi lebih dari 800 SPPG yang dianggap melanggar. Salah satu yang dianggap melanggar adalah tidak mengindahkan soal keamanan pangan, sanitasi. Dan kemudian Pak Sudaryono juga menyampaikan bahwa bahan pangan atau pendukung untuk MBG ini tidak boleh mengambil dari subsidi. Misalnya gas, nggak boleh ngambil gas yang 3 kg. Kemudian minyak misalnya, minyak tidak boleh ngambil minyak kita. Nah, apakah kebijakan-kebijakan baru itu akan terlaksana tanpa misalnya pengawasan yang ketat? Dalam artian ya oke, dari sisi pusat sudah ada kebijakan, tapi bagaimana pengawasan supaya kebijakan itu bisa dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan Pak Trubus?
menurut saya itulah peran pemerintah daerah. Oke, baik. Ya, pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pemerintah daerah itu jangan dilihat hanya pemerintah daerah kepala daerah, tapi di situ ada DPRD loh ya, DPRD. Iya. Oke, Nah, itu harusnya memastikan bahwa yang digunakan betul-betul bukan minyak kita, bukan gas melon 3 kilo, bukan. Tapi adalah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh BGN. Itu yang pertama dilakukan. Yang kedua, ada lagi adalah bagaimana kemudian agar para pengelola SPBG itu, betul-betul membuka diri persoalan-persoalan itu, karena kan gini ya, terkait dengan bahan baku, terkait dengan tadi bahan-bahan yang digunakan termasuk minyak goreng dan sebagainya. Itu kan sebenarnya lebih kepada bagaimana kepala SPBG lah katakanlah itu mengambil cara-cara yang lebih saya melihatnya lebih arif ya, artinya itu dia harusnya melakukan pendekatan, melakukan koordinasi, kolaborasi dengan itu tadi UMKM yang ada di setempat, gitu, koperasi-koperasi yang ada di lokal itu yang harusnya Mas itu tapi sampai hari ini ya itu yang baru akan dilakukan oleh Pak Sudaryono, tapi yang sebelumnya belum gitu. Jadi gitu. Artinya kalau pengawasan hanya mengandalkan bagian pusat mungkin akan terbatas ya dari sisi jumlah SDM ya. Jadi makanya perlu ada keterlibatan dari pemerintah daerah ya tadi ya, supaya pengawasan kebijakan pusat ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Mas Widi ada pertanyaan? Menyambung Mas Fahruri sih soal pengawasan ya Pak Trubus ya. Berapa waktu belakangan ini juga kan viral itu yang soal foto dilarang ya Mas Fahruri ya. Foto-foto MBG yang kualitasnya buruk dilarang untuk dipublikasikan. Sementara pengawasan terbaik di Republik ini kalau menurut saya masih dari via sosmed ya, walaupun memang harus ada validasi juga ya Pak. Nah, kalau menurut Pak Trubus sendiri gimana nih peran masyarakat nih supaya pengawasan kita ini bisa menjadi lebih optimal, Pak Trubus? Iya, kalau peran masyarakat sebenarnya ini harus dibuka aksesibilitas yang seluas-luasnya. Mengingat bahwa anggaran yang dipakai untuk MBG itu adalah dana publik. Artinya itu murni APBN. Sampai hari ini belum pernah ada dana di luar APBN untuk penyelenggaraan. Jadi karena itu dana publik, maka hak publik untuk mengetahui misalnya menu apa dalam seminggu ini yang akan disajikan. Itu harusnya tahu itu. Jadi publik bisa mengkritik misalnya, oh ya ini tidak cocok atau ini tidak kurang tepat lah misalnya. Ingat ya kan menunya itu kan nggak bisa sama. Artinya oke lah yang untuk anak sekolah sedikit-sedikit disamain. Tapi bagaimana dengan yang ibu hamil, ibu menyusui, balita, kan nggak sama. Nah ini kan harus betul-betul orang yang memahami itu gitu loh Mas. Jadi ini pandangan saya lebih kepada bagaimana sesungguhnya kita melihat konteksnya adalah ketika kebijakan ini bisa diterima oleh penerima manfaat, itu selalu harus membawa pemikiran bagaimana evaluasi itu dibuka secara publik gitu loh. Jadi publik itu tahu seperti apa cara masaknya, bahkan kalau perlu itu chefnya itu siapa, ya kan, dan chef seperti apa itu harusnya tahu. Nah, yang kedua saya jadi akhirnya memaklumi, artinya mendukung juga apa yang dilakukan Pak Sudaryono. Kemudian banyak entah non ASN yang diberhentikan, bahkan ada 37 tenaga ahli yang diberhentikan. Iya, ada bau-bau. Saya sempat tanya kepada PPATK juga, informasinya ternyata itu juga ada yang judul juga gitu ya. Betul. Menurut saya ini hal-hal yang harus, ada yang terdata judul itu di antara itu pegawai itu. Nah, selain kedisiplinan loh ya, soal kedisiplinan, oke lah kita ini. Tapi ada yang di sisi sana. Jadi ini yang menurut saya juga apa yang dilakukan Pak Sudaryono menjadi benar. Tetapi sekali lagi Pak Sudaryono kan juga harus berpikir berpikir jernih juga. Karena apa? Karena pelayanan MBG ini kan nggak bisa dikurangi ataupun kemudian di stop atau malah macam-macam lagi kan nggak bisa. Tetap harus jalan karena ini harus berkesinambungan. Betul. Nah, ketika berkesinambungan inilah menurut saya Pak Sudaryono memang ketika menutup dia harus mencari penggantinya orang yang betul-betul ini. Nah, sementara mengganti orang ini kan nggak
nggak semudah membalikkan tangan, Mas. Itu persoalannya kan. Oke. Dari Itu, soal Mas. tadi bicara pengawasan, pemerintah itu berencana katakanlah membuat aplikasi di mana orang tua bisa mengawasi soal makanan MBG ini hanya dengan memasukkan NIK misalnya. Jadi nanti kelihatan, kemarin penjelasan Pak Sudaryono seperti itu, bahwa nanti akan dibuat aplikasi, orang tua tinggal memasukkan NIK, akan kelihatan misalnya makanannya apa, kalorinya berapa gitu loh, kemudian tersebar di mana saja. Artinya itu bagian dari pengawasan yang memanfaatkan teknologi. Nah, diharapkan tentu pengawasan ini akan membuat program ini akan semakin membaik gitu ya Pak Trubus. Nah, pertanyaan saya, apakah program ini akan dalam artian berhasil sesuai dengan yang dicanangkan oleh pemerintah, misalnya bahwa ini ada dalam rangka meningkatkan atau mengurangi stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang gitu Pak. Jadi gini ya, penggunaan aplikasi digital ya yang sedang dicanangkan itu memang mendukung ya, dalam arti bahwa masyarakat akan bisa mengakses, ini kan saya katakan tadi, aksesibilitas kan, mengakses sehingga menunya apa hari ini, makanan apa yang cocok seperti ini, itu tapi itu kan sifatnya hanya satu aspek. Nah, kalau misalnya tidak ada satu pengawasan yang langsung ataupun aduan langsung, katakanlah aduan meja itu aduan yang langsung di atas meja. Saya rasa ini juga nggak akan efektif, Mas. Mengapa? Karena persoalannya ketika orang menggunakan aplikasi itu, kita masih ingat nggak aplikasi di Jakarta ada Jaki, itu ada pakai AI laporan. Jadi saya khawatir itu hanya untuk ini saja gitu. Nanti ada yang merekayasa itu, memanipulasi juga seolah-olah menunya sudah sesuai, itu kenyataannya ternyata itu beda. Nah, ini kan sesuatu yang harus juga diantisipasi, jangan sampai kemudian. Kita setuju ada aplikasi itu, tetapi aplikasi juga harus ada yang sifatnya manual untuk melihat sesuatu yang sebenarnya. Mengapa? Karena program MBG itu program yang sifatnya ini memberikan kepuasan ya. Ada sisi kepuasan di situ. Bukan hanya kemanfaatan publiknya, tapi kepuasannya. Kenapa? Orang dikasih makan, anak-anak yang dikasih makan itu kemudian belajarnya jadi lebih baik, kecerdasannya oke, kemudian dia jauh lebih sehat. Tadi dikatakan paling tidak minim stunting, bukan minim yang namanya malnutrisi, minim yang namanya hal-hal yang lebih kepada ini konsentrasi sekolah itu sendiri misalnya. Nah, saya belum evaluasi sampai hari ini, memang ini yang dipertanyakan oleh publik sebenarnya. Apakah waktu itu Bapak Presiden menyampaikan anak yang mengikuti MBG itu ternyata sekolahnya lebih rajin, lebih ini. Nah, karena kan pertanyaan publik ini sebenarnya sekolah di mana saja. Harusnya kan dikeluarkan datanya itu di mana saja, sehingga itu bisa menjadi role model, menjadi contoh. Kita masyarakat yakin kok, sampai hari ini yakin bahwa ada banyak SPPG, ada banyak sekolah-sekolah yang cukup baik, cukup optimal di dalam pelayanan. Itu kita akui, artinya berhasil dalam hal pelaksanaan itu. Tetapi memang ada sisi-sisi lain ya. Ini kan kalau bicara noda biasanya nilai setitik belanga kan, seperti berita itu kadang satu jadi rame. Tapi inilah pernah saya katakan kepada Pak Dadan waktu itu langsung ya, bahwa dan tim kata Mbak, ada persoalan komunikasi publik yang buruk bagi APBN itu. Tidak bisa menjelaskan secara clear. Nah, menurut saya ini juga bagian Pak Sudaryono sudah akan dicoba lakukan itu ya. Sehingga ini ya juga kita dukung gitu Mas. Cara berpikirnya seperti itu. Baik. Tadi bicara soal pengawasan tadi bisa lewat aplikasi, bisa lewat sosmed. Nah, pengawasan juga bisa dilakukan lewat media. Nah, kalau di berita1.com Mas Widi, pemberitaan kita seperti apa terkait dengan MBG? Yang pertama, pemberitaan kita terkait MBG adalah kita melihat sejauh ini ya Mas, kita melihat secara objektif pelaksanaan MBG ini. Apakah ada manfaatnya, bagaimana implementasinya,
trouble-trouble yang ada, terus solusi dari BGN atas masalah itu seperti apa, sampai terakhir pun kasus-kasus yang menyelimuti BGN, mulai dari kasusnya Pak Dadan sampai terakhir Pak Sudaryono dilantik, sampai kemarin pun masih kita terus mengupdate ya Mas Faruri ya. Kemarin itu rapat di Menko Pangan juga membahas soal MBG, masalah refocusing juga dibahas, masalah 13.000 mitra yang akan dikaji ulang titik penempatannya dan lain-lain. Pada prinsipnya sih kita tetap memberitakan secara objektif manfaat ataupun istilahnya ada trouble-nya di mana, lalu bagaimana solusinya, lalu bagaimana saran dari pengamat seperti Pak Trubus ini tentunya. Baik, terima kasih Mas Widi. Kita kembali ke Pak Trubus. Pak Trubus, tadi sudah disampaikan bahwa dari sisi media ya, pemberitaan tetap objektif, ada masalah atau kemudian ini kemudian berita tentang MBG yang kemudian bermanfaat dan segala macam, tetap kita sampaikan secara proporsional. Kalau dari Pak Trubus sendiri, secara umum bahwa manfaat dari MBG ini sudah terlihat apa belum, Pak Trubus? Kalau secara umum sudah terlihat. Misalnya ya pada saat kemarin libur itu kebijakan dari Bu Nani kan istilahnya melakukan bukan penghentian ya, pembenahan pada saat libur sekolah. Nah itu otomatis itu banyak para entah petani, entah peternak juga yang selama ini menjual atau produk-produknya dipakai untuk MBG, itu mengalami kesulitan. Nah itu berarti kan ada manfaat yang langsung. Artinya apa? Bisa dipahami bahwa keberadaan program MBG ini langsung dirasakan oleh masyarakat. Ini yang kaitan dengan umum ya. Yang kedua tentu kemudian bagaimana soal penyerapan tenaga kerja itu, kan itu yang sudah banyak yang bekerja di situ. Yang indikasinya yang kita lihat sekarang, karena banyak yang kemudian terpaksa diberhentikan. Itu kan berarti sebenarnya mereka sudah menikmati, artinya menikmati dia bekerja, mendapat tempat pekerjaan lah itu. Jadi itu kan hal-hal yang sifatnya kemanfaatan. Jadi ini kalau mau bicara langsung, tapi gini, yang ketiga ya ada prinsip yang ini. Memang pemberitaan itu umumnya sebenarnya sudah cukup cukup objektif lah. Belakangan ini sudah nggak terlalu ini. Kalau awal-awal saya memahami betul, masih banyak yang kategori DFK itu, disinformasi, fitnah dan kebencian bahasanya gitu ya. Nah itu kita pahami ya awal-awal itu. Tetapi belakangan sudah terjadi karena gini, banyak juga anak-anak atau orang tua juga yang kemudian bicara bahwa betul kok saya menerima ini, saya senang pagi-pagi nggak harus, orang tua mengatakan nggak harus menyediakan sarapan, apalagi kemudian saya juga orang tua karena hanya petani, hanya pedagang sayur atau pedagang cilok, bahkan ada yang kopi tarling mengatakan dengan jelas itu, nah pagi-pagi saya senang anak saya terus berangkat sekolah, tidak lagi ribut, mau bikin sarapan emaknya harus nyari telur lah, nyari namanya nasi itu nasi goreng katakanlah seperti itu nggak ada. Jadi ini hal-hal yang harus kita pahami bersama gitu loh. Jadi konteksnya seperti itulah. Baik. Pak Trubus, terima kasih banget sudah bergabung dengan Berita Satu. Semoga ini memberikan pemahaman baru tentang program pemerintah ini yang terus berjalan ya. Semoga hasilnya seperti yang tentu diharapkan oleh pemerintah bahwa ini akan ada manfaatnya bagi masyarakat. Terima kasih sekali lagi Pak Trubus. Sampai jumpa di lain waktu. Ya, sama-sama. Tapi saya pamit ya. Oke Pak Trubus. Mas Widi tadi sudah disebutkan ya bahwa ada manfaatnya loh buat masyarakat gitu ya. Walaupun artinya ada kritik, kemudian itu sebagai bagian dari masukan supaya program yang memang bertujuan mulia ini tidak kemudian berhenti di tengah jalan, itu kan? Itu harapan kita. Dari artinya pengawasan, kritik, terhadap program ini bukan bertujuan untuk supaya program ini berhenti. Tentu tidak. Program ini kritik-kritik yang disampaikan oleh masyarakat, oleh media itu tentu ingin supaya program ini berjalan seperti idealnya seperti itu ya. Nah, Mas Widi ada pernyataan terakhir?
Sebelum kita tutup, Sebenarnya sih Mas Faruri, tadi kalau kita bicara mengenai dashboard yang diusung sama Pak Sudaryono ya, sebenarnya ada satu lagi sebenarnya yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama adalah perihal kanal pengaduan sebenarnya. Ini sebenarnya belum ada di dashboard pun selama ini sama Pak Sudaryono belum dibahas. Ini alangkah menariknya kalau sampai kanal pengaduan ini ada. Semua orang bisa merespon problem seputar MBG ini. Ini kan akan menarik sekali kan. Dari data ini akan terlihat juga nanti bagaimana kesesuaian menu, ada yang merasa menunya basi atau gimana, kan akan terekam dengan jelas. Dan pada akhirnya nanti ini namanya kanal pengaduan akan ada data sebenarnya Pak. Ini yang bisa menjadi bahan evaluasi sebenarnya buat BGN. Oh, di daerah ini pengelola dapurnya nih cenderung abai perihal ini. Itu menjadi menarik sekali sebenarnya. Ini sih sebagai pelengkap sih dari dashboard sih sebenarnya. Itu sih Mas Faruri. Terima kasih Mas Widi. Demikian meja redaksi kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih. Siap, makasih Mas Faruri.